Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bentuk sediaan kapsul konvensional serta pengembangannya. Adapun kelompok kami itu beranggotakan Dinda Aida Sinombing, Erlina Irliani Tampubolo, Lima Latunil, Mutia Sari, Putri Widya, Rita Zafitri, dan Teddy Irawan. Dan salah satu akan dibacakan oleh Dinda Aida Sinombing. Baiklah, saya akan membacakan pengertian. Obat konvensional adalah obat atau bahan obat yang biasa diresepkan dokter kepada pasien untuk mengobati penyakitnya. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa tablet, kapsul, puyer, atau sirup. Obat konvensional ada yang bermerek paten dan ada juga yang bermerek generik. Formulasi dan evaluasi mikrokapsul salut enterik menggunakan akrilis dan suretik dengan metode penggabungan mikroenkapsulasi dengan ekstruksi veronisasi. Pendahuluan, mikroenkapsulasi adalah suatu proses di mana polimer lapis tipis diaplikasikan pada sekeliling bahan pada tetesan mikroskopper yang berbentuk yang mempunyai beberapa nanometer dan beberapa ribu nanometer. Untuk penghasil mikrokapsul dapat disebut dengan istilah mikroenkapsulasi atau mikropartikulat. Metode yang biasa digunakan dalam mikroenkapsulasi sangat beragam, dan masing-masing metodenya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu yaitu metode spray drying. Kelebihan metode ini praktis, namun adanya kekurangan yaitu membutuhkan peralatan produksi yang sangat mahal. Ada pula metode yang sederhana yang biayanya lebih murah seperti penguapan pelarut, namun metode ini mengharuskan penggunaan pelarut organik yang biasanya bersifat cenderung toksik. Ada pula metode yang sederhana dengan biaya lebih murah, oleh karena itu dibutuhkan suatu metode yang dapat mencakup kelebihan dari metode mikroenkapsulasi yang ada serta meminimalisir kekurangannya seperti kombinasi metode ekstrusi dengan speronisasi. Selanjutnya, selain karena untuk melindungi lambung dari iritasi akibat dari suatu obat, contohnya asetosal, salut enterik biasanya digunakan karena beberapa alasan, diantaranya untuk melindungi dinding lambung dari efek samping obat NSAID, seperti diklofenak, ibuprofen, dan lainnya. Lapisan enterik juga dapat digunakan untuk mengirimkan bahan aktif yang nantinya diserap secara optimal dari daerah tertentu seperti usus ke bagian atas usus kecil, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan hayati obat. Pada pengembangan kali ini, metode yang digunakan yaitu penggabungan metode mikroenkapsulasi untuk melindungi ionisasi asetosal di cairan lambung sebagai kontrol rilis dan metode veronisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal yang akan mendapatkan bentuk mikrokapsul yang sferis dan membentuk ukuran yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Bahan penyalut yang digunakan harus kompatibel secara kimiawi dan tidak terjadinya reaksi. Penyalutan yang digunakan yaitu dengan menggunakan bahan yang sifatnya tahan asam untuk mendapatkan efek salut enterik. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah mengkaji formulasi mikroenkapsul salut enterik menggunakan akrilis dan sureterik dengan metode penggabungan antara mikroenkapsulasi dan metode ekstrusi speronisasi dengan asetosal dan lansoprazol. Selanjutnya dilanjutkan oleh Erlina. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Tinjauan pustaka. Tinjauan dibuat mikroenkapsulasi. Yang pertama itu mengubah bentuk cairan menjadi padat, mengubah koloid dan sifat permukaan, mencegah terjadinya reaksi antara zat-zat yang lain, penutupan rasa dan bau yang tidak sedap, melindungi diri pengaruh
dari pengaruh lingkungan, menjaga dari zat yang beracun dan dapat merusak. Selanjutnya mengontrol pelepasan obat yang disalut atau ketersediaan hayati, meningkatkan stabilitas tablet, dan yang terakhir menghantarkan obat spesifik industri farmasi. Kekurangan metode mikroenkapsulasi: yang pertama, alat yang relatif mahal, produk akhir yang tidak sferis, memerlukan pelarut organik yang toksik. Untuk meminimalisir kekurangan tersebut, maka dilakukan modifikasi metode mikroenkapsulasi dengan ekstruksi dan sferonisasi untuk pembentukan kapsul. Ekstruksi dan sferonisasi merupakan teknik yang biasa digunakan untuk memproduksi pelet atau mikrosfer. Ekstraksi sferonisasi adalah suatu rangkaian proses yang mampu membuat partikel bulat dan mempunyai ukuran yang seragam. Prosesnya dimulai dengan langkah granulasi, di mana zat bioaktif, zat penstabil, dan bahan-bahan lain dicampur dengan pengikat cair, biasanya air, untuk membentuk massa basah. Langkah selanjutnya melibatkan alat ekstruksi dari massa basah tersebut dimasukkan ke dalam cetakan untuk membentuk rangkaian bentuk yang silinder dengan panjang dan diameter yang seragam, atau dinamakan ekstrudat. Langkah terakhir yaitu mengumpulkan bola basah tersebut dan mengeringkannya di tempat yang datar atau pengiring baki. Sebagian besar obat-obatan yang diberikan secara oral atau tablet atau kapsul diformulasikan untuk melepaskan zat aktif secara langsung. Dalam formulasi konvensional tidak ada upaya untuk memodifikasi laju pelepasan. Namun produk yang dikenal dengan nama rilis tersebut langsung memungkinkan penyerapan cepat bahan aktif dan timbul fase farmakodinamik yang menyertai efek yang diharapkan. Ada dua variabel kritis: jumlah cairan atau larutan, pelarut atau pengikat yang ditambahkan ke campuran bubuk atau untuk mendapatkan massa basah, dan distribusi seragam cairan ke seluruh massa bubuk yang harus dikontrol secara cepat selama proses pencampuran agar untuk mendapatkan pelet yang diinginkan. Ekstruksi adalah langkah ketiga dalam proses ini, di mana massa basah dipaksa untuk melewati cetakan atau mati dari bukaan yang tepat untuk membuat silinder atau massa bentuk batang yang dikenal sebagai eksudat. Hasil dan pembahasan. Di tabel ini bisa diperhatikan data evaluasi eksudat dan sferoid asetosal. Di sini uji organoleptiknya, bentuk, warna, dan bau. Di sini hasilnya silinder rapuh putih asam, dan F2-nya itu silinder putih sama. Untuk bentuk warna bau itu kurang lebih sama. Kadar airnya di sini yang lebih tinggi itu yang F5, sampel F5, 52,76. Uji organoleptisnya kurang lebih hampir sama. Terus kadar air di sini hitungan persen lebih, yang paling tinggi di sini 2,86. Laju alir di sini yang paling tinggi itu yang F5 juga 8,45. Sudut diam di sini tuh yang lebih tinggi, spesifiknya F4 37,16. Recovery di sini yang paling tinggi itu F4 96,32. Terus yang terakhir zat penyerapan, zat aktif dalam hitungan persen, itu paling tinggi yang F5 96,17. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imalatuni. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Berdasarkan dari jurnal penelitian Rahmat Santoso, hasil pengamatan pada tabel 1 didasarkan atas mikroenkapsulasi dari zat aktif asetosal dengan penyalut aksrizal dengan modifikasi menggabungkan metode ekstrusi dan sferonisasi. Pengamatan organoleptik F4 dan F5 adalah hasil yang terbaik yang mempunyai konsistensi ekstrudat yang kompak dan padat.
Pada pengukuran kadar air, ekstrudat menunjukkan bahwa Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 memiliki kadar air di bawah 50% dan Formula 4 dan 5 memiliki kadar air 50-55% yang artinya memasuki rentang yang dipersyaratkan sesuai dengan hasil optimasi. Hasil pengukuran kadar air sferoid menunjukkan seluruh formula telah memenuhi persyaratan. Ada bau asam seperti vinegar pada saat ekstrudat maupun sferoid adalah berasal dari asetosal yang disebabkan oleh asam asetat. Dalam hasil pengujian distribusi ukuran partikel terhadap sferoid asetosal, F5 mempunyai distribusi ukuran partikelnya jauh lebih merata dibanding F4. Pada pengamatan sifat alir sferoid asetosal menunjukkan bahwa selanjutnya kemudian dilakukan penetapan efisiensi penyerapan zat aktif yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya perubahan jumlah zat aktif asetosal yang terkandung dalam sferoid. Didapatkan hasil bahwa F5 yang memiliki nilai efisiensi penyerapan zat aktif yang paling tinggi yaitu sebesar 96,17%. Dari hasil pengamatan ekstrudat dan sferoid dapat ditarik kesimpulan bahwa F5 merupakan formula terbaik, maka dilanjutkan pada proses penyalutan. Selanjutnya, tabel hasil evaluasi sferoid lansoprazol. Pada tabel, organoleptiknya bentuk warnanya bau, sferisnya putih, netral. Sferisnya putih, netral juga, dan sferisnya putih tetap netral. Dan pada tabel traktir sama putih dan netral juga. Pada kadar air persennya 1,94 dan 0,58. Dan yang paling tinggi pada 2,84. Pada laju air yang paling tinggi 8,30. Sudut istirahatnya dan yang paling tinggi 34,89. Perolehan kembali yang paling tinggi 97,43. Jumlah sferoid yang paling tinggi 37,29 dan penyeratan zat aktif yang paling tinggi 93,91. Hasil pengujian sferoid lansoprazol pada tabel 2 menunjukkan terdapat perbedaan kadar air pada semua formula sferoid. Kehalusan permukaan sferoid dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung di dalamnya. Semakin kering sferoid, maka permukaan sferoid semakin kasar. Dan juga sebaliknya, semakin lembab sferoid, maka permukaan sferoid akan menjadi halus. Pada saat proses penyalutan sferoid yang terlalu kering dikhawatirkan akan mudah terkikis atau rapuh. Semua hasil uji dari organoleptis sferoid dari zat aktif asetosal maupun lansoprazol menghasilkan bentuk yang sferis dan berwarna putih, dan hanya pada perbedaan bau saja. Pada evaluasi yang lain, adanya perbedaan distribusi ukuran partikel pada semua formula sferoid.
Kemudian terdapat perbedaan laju alir pada semua formula sferoid dan adanya perbedaan sangat signifan antara semua formula kecuali F2 yang tidak terlalu signifikan dengan F5. Berdasarkan dari hasil semua evaluasi tersebut, maka dipilihlah F5 sebagai formula yang digunakan pada pembuatan mikrokapsul lansoprazole. Hal ini dikarenakan F5 mempunyai hasil evaluasi paling baik di antara 5 formula yang dioptimasi, di mana untuk kadar air, laju alir, dan sudut istirahat kelimanya memang memenuhi persyaratan. Laju alir lebih dari 5 gram per S per sudut itu. Lanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mutia. Tabel 3, data evaluasi mikrokapsul salut enterik acetosal. Di sini digunakan uji organoleptik, yaitu bentuk, warna, bau. Pada formulasi 1, 2, dan 3, sferisnya sama, halus. Bentuk sferisnya halus, warnanya putih merata, dan baunya sedikit asam. Kadar air dari formula 1 yaitu 2,97, formula 2 2,94, dan formula 3 2,9. Hasil pengamatan mikrokapsul acetosal pada tabel 3 secara organoleptik, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyalutan tidak dapat menutup bau asam secara sempurna. Adanya plasticizer yang terkandung dalam larutan penyalut membuat bentuk partikel menjadi lebih halus. Fungsi dari plasticizer yaitu untuk membuat permukaan partikel tampak halus dan mengkilap, serta berfungsi sebagai peningkat proteksi salut enterik. Kandungan kadar air pada mikrokapsul didasarkan pada penggunaan Aquades setiap formula. Urutan penggunaan Aquades terbanyak yaitu F1 lebih besar daripada F2, F2 lebih besar daripada F3, sehingga akan mempengaruhi kadar air mikrokapsul. Tabel 4 yaitu hasil evaluasi mikrokapsul lansoprazole. Di sini digunakan juga uji organoleptik, yaitu bentuk, warna, dan bau. Sama seperti uji mikrokapsul salut enterik acetosal. Kadar airnya yaitu formula 1 2,88, formula 2 2,94, formula 3 2,97. Kenaikan bobot atau persennya yaitu formula 1 6,25, formula 2 9,09, formula 3 7,97. Hasil pengujian mikrokapsul lansoprazole pada tabel 4 menunjukkan bahwa adanya perbedaan kandungan kadar air yang cukup signifikan antara F1 dengan F2 dan F3. Akibat adanya polimerisasi atau penyalutan membuat kenaikan bobot yang cukup bervariatif. Teori juga mengatakan kalau semakin besar kenaikan bobot, maka semakin besar pula proteksinya, karena semakin banyak pula polimer yang digunakan. Tabel 5 yaitu data disolusi acetosal dan asam salisilat pada media asam. Di sini menggunakan waktu. Pada kelompok acetosal, negatifnya 25,37, positifnya minus 13,09. Formula 1-nya 11,1, formula 2-nya 6,38, formula 3-nya 8,72. Pada kelompok asam salisilat, negatifnya mencapai 4,7, positifnya minus 4,53, formula 1-nya 2,55, formula 2-nya 1,13, formula 3-nya 2,29. Hasil uji pada tabel 5, disolusi acetosal dilakukan pada 2 media. Media asam digunakan untuk melihat proteksi polimer terhadap suasana asam lambung, dan media basah digunakan untuk melihat pelepasannya. Formula uji dibandingkan dengan Casprin atau kelompok positif, yang merupakan sediaan mikrokapsul salut enterik acetosal yang beredar di pasaran, dan mikrokapsul tanpa penyalutan atau kelompok negatif.
Data disolusi asetosal pada media asam menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan profil disolusi media asam formula penyalut asrilyz mikrokapsul salut enterik asetosal terhadap kontrol negatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Widya. Hal ini menunjukkan bahwa penyalut pada formula mikrokapsul menambah penggunaan penyalut pada formula. Hal ini menunjukkan bahwa penyalut pada formula mikrokapsul menambah proteksi mikrokapsul terhadap media asam. Kelompok yang memasuki kriteria penerimaan hanyalah kelompok positif, formula 2 dan formula 3, dengan nilai Q 120 lebih kecil dari 10%. Zat aktif yang terlarut asrilyz mempunyai kelarutan pada pH 5,5 dan tahan terhadap larutan asam, oleh karena itu cocok digunakan sebagai penyalut enterik. Data disolusi yang digunakan pada media asam menunjukkan hasil bahwa formula 2 yang mendekati subset kontrol aktif positif. Hal ini dikarenakan pada formula 2 terkandung 20% konsentrasi padatan yang dimana merupakan konsentrasi optikal asrilyz sebagai penyalut elektrik. Selanjutnya uji disolusi pada media basah kelompok nilai Q terbesar secara berurutan, yaitu kelompok negatif, formula 1, formula 3, dan formula 2. Ditandai tidak adanya lonjakan peningkatan yang signifikan, maka dapat dikatakan profil disolusi pada media basah ini akan terus meningkat secara terkontrol. Ada banyak hal yang mempengaruhi pelepasan zat aktif. Pada penelitian ini, kemungkinan dipengaruhi oleh avisel sebagai pengikat yang konsentrasinya terlalu besar atau 75%. Karena avisel mempunyai kemampuan untuk bersatu dan tidak mau pecah. Hal lainnya dipengaruhi juga oleh konsentrasi padatan larutan penyalut. Formula 1 15% menghasilkan nilai Q tertinggi pada menit ke-90 dibandingkan ketiga formulasi uji. F1 mengandung 15% padatan sehingga kemampuan proteksinya lebih lemah dibanding F2. Formula selanjutnya adalah formulasi ketiga. Formulasi 3 mengandung konsentrasi padatan paling tinggi yaitu 25%. Seharusnya ini membuat semakin lama lepas akan tetapi tidak. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah aqueous yang sedikit menyebabkan hasil penyalutan kurang optimal karena semakin tinggi viskositas larutan penyalut maka kemungkinan akan membentuk hasil orange peel. Semakin besar yang mengakibatkan hasil kurang optimal serta menyebabkan padatan tersisa pada alat dan menyebabkan penyalutan tidak optimal. Pelepasan zat aktif juga dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran, luas permukaan yang lebih besar dari dosis yang sama. Dari luas permukaan yang kecil pastinya pelepasan obat akan lebih cepat. Asetosal cenderung berbau asam karena asetosal rentan terhidrolisis menjadi produk awalnya yaitu asam salisilat. Asam salisilat diketahui dapat menimbulkan keracunan pada mengiritasi jika tertelan, terhirup, atau kontak dengan tubuh. Hasil yang didapatkan menunjukkan kelompok yang paling besar kandungan asam salisilatnya adalah kelompok negatif. Hal ini dikarenakan kontrol positif yang merupakan steroid tanpa disalut dan yang tidak memiliki polimer sebagai proteksi dari media asam. Selanjutnya, Rita Japitri. Rita. Kita bisa lihat profil disolusi asetosal pada media dapar fosfat pH 6,8. Data disolusi asam salisilat dalam media basah terdapat perbedaan profil disolusi asam salisilat media asam formula penyalut asrilyz mikrokapsul salut enterik asetosal terhadap kontrol negatif yang menunjukkan bahwa penggunaan penyalut pada formula mikrokapsul dapat menambah proteksi mikrokapsul terhadap media asam sehingga asam asetosal tidak mudah terhidrolisa menjadi asam salisilat.
Data disolusi asam salisilat pada media asam didapatkan hasil bahwa formula 2 yang mendekati substrat kontrol positif. Hal ini dikarenakan pada formula 2 terkandung 20% konsentrasi padatan yang dimana menurut literatur merupakan konsentrasi optimal sebagai penyalut enterik. Kemudian, hasil pengujian terhadap profil disolusi lansoprazol pada media asam menunjukkan solusi mikrokapsul salut enterik lansoprazol menggunakan penyalut aseril dan sureterik dengan metode ekstruksi dan speronisasi pada semua kelompok uji. Semua kelompok berbeda sangat signifikan, kecuali F1 berbeda tidak signifikan dengan F2 dan F3. F2 merupakan formula terbaik karena mempunyai hasil yang penting mendekati kontrol positif. Laju disolusi lansoprazol pada media dapar menunjukkan adanya perbedaan profil disolusi mikrokapsul salut enterik lansoprazol menggunakan penyalut aseril dan sureterik dengan metode ekstruksi dan speronisasi pada semua kelompok uji. Selanjutnya, Teddy. Selanjutnya, dari ketiga formula, formulasi 1, 15% yang memiliki nilai Q tertinggi pada menit ke-90. Formula 1 mengandung 15% padatan sehingga kemampuan proteksinya lebih lemah dibanding formula 2. Kemudian, formula 3 mengandung konsentrasi padatan paling tinggi yaitu 25%, sehingga semakin lama untuk terjadinya pelepasan zat aktifnya. Ini terjadi akibat penambahan aquades yang sedikit menyebab hasil penyalutan kurang optimal. Formula 2 mengandung 20% padatan yang merupakan konsentrasi optimum aseril dan sureterik untuk penyalutan. Namun termasuk formula akhir yang sulit realize. Faktor lain adalah peningkatan bobot weight gain pada penelitian ini 9%. Semakin besar kenaikan bobot, semakin besar proteksinya. Karena semakin banyak pula polimer yang digunakan. Profil hasil uji disolusi mikrokapsul lansoprazol dalam suasana asam. Pada gambar berikut sesuai dengan monografi farmakope bahwa pada menit ke-60 tidak lebih dari 10% lansoprazol yang dilepaskan. Dari seluruh evaluasi dan hasil uji disolusi mikrokapsul lansoprazol dalam suasana dapar pada menit ke-60 untuk formula 1 dan formula 2, nilai Q tidak kurang dari 80% lansoprazol yang dilepaskan. Pelepasan zat aktif setelah menit ke-60. Untuk ketiga formula umumnya dapat dipertahankan sampai menit ke-135. Hal ini menunjukkan bahwa polimer penyalut aseril dan sureterik bekerja dengan baik. Teddy. Kesimpulan aku, Din. Lanjutkan maksudku. Kesimpulan pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa mikroenkapsulasi dapat dimodifikasi bersama metode ekstrusi,
fosforisasi dalam menghasilkan mikrokapsul yang dapat diterapkan pada zat aktif asetosal dan lansoprazol. Dari hasil evaluasi formulasi, mikrokapsul salut enterik asetosal belum menghasilkan pelepasan sistem delayed release yang sesuai dengan persyaratan monografi dan pengujian profil disolusi belum menunjukkan tahap eliminasi. Yang kedua, dari hasil evaluasi formulasi mikrokapsul salut enterik lansoprazol sistem pelepasan delayed release sudah memenuhi persyaratan pada monografi dan hasil pengujian profil disolusi, kecuali untuk formulasi 3 pada suasana daftar. Maka dapat dikatakan bahwa SRL dan suterik telah berhasil dan dapat digunakan sebagai penyalut enterik. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.